Terima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi kami kalau sore hari ini bisa ada di tempat ini. Bahwa ini semuanya karena kasih Tuhan. Dan mungkin saudara pernah dengar juga peristiwa pembakaran sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi Dulos yang dibakar oleh massa pada tanggal 15 Desember tahun 99. Bahwa ketika terjadi peristiwa itu, kami sebagai mahasiswa tinggal di dalam asrama. Bahwa ketika terjadi peristiwa itu, malam hari itu pun massa masuk, lalu kami sebagai mahasiswa ditangkap, lalu kami yang dipotong 37 orang. Yang meninggal 2, satu namanya Sariman dari Jogja dan satu saya sendiri. Namun karena kasih Tuhan, Tuhan menghidupkan kembali saya, saudara. Dan saya bersyukur bahwa dokter boleh angkat tangan, namun Yesus tidak pernah angkat tangan. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Bahwa kalau saudara dokter sendiri angkat tangan karena tulang leher tidak bisa disambung. Dokter sendiri melihat juga itu cairan otak udah keluar. Darah habis, saraf-saraf tidak bisa disambung. Tapi saya bersyukur kita punya Yesus yang hidup. Dia sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kita, saudara. Dan malam hari itu, saudara, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan dibunuh seperti itu. Saya baru datang dari Kupang, dari NTT, saudara, belum bertobat. Ditangkap lagi, dipotong lagi, saudara-saudaraku. Tapi di situ saya lihat bahwa memang kita punya Bapa itu hidup, kita punya Yesus, dia luar biasa, saudara. Dia sanggup memberi yang terbaik. Malam hari itu saya ditangkap, saudara. Tangan saya diikat pakai tali, kepala saya ditutup pakai kain, gak seorang penjahat lu. Lalu saya dibawa pun pedang sudah nempel di leher, berdoa berteriak-teriak, pedang itu semakin ditekan, itu digores-gores, ini baju saya udah penuh dengan darah. Tahu-tahunya dia tendang saya, jatuh dalam got lagi, gak bisa bangun lagi, saudara. Lalu mereka, seorang bapak narik saya, diangkat tubuh saya gini, dia banting saya, akhirnya pingsan malam hari itu, saudara. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Waktu saya berdoa kayak gini, rupanya massa masih ada. Lalu mereka ngomong, lo orang ini masih hidup. Lalu mereka paksa, mas bangun. Bergerak mau bangun, ditombak. Bergerak mau bangun, ditimpukin. Bergerak mau bangun, dipotong, saudara. Malam hari itu tidak ada kasih, saudara. Akhirnya mereka berkata, orang ini sudah tidak kuat. Lepaskan ikatan di tangannya. Lalu mereka buka tali itu, saya ditarik kayak anjing, saudara. Lalu diseret itu namanya udah di tangan massa. Akhirnya di situ, saudara, lalu saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua. Saya ditaruh di tengah-tengah lingkaran massa. Lalu di sana mereka memberikan 2 pertanyaan. Sebelum memberikan 2 pertanyaan, di sana mereka sambil tepuk tangan, potong, potong, bunuh, bunuh, bunuh. Itu udah tangan massa itu. Tiba-tiba ada yang berkata, jangan potong dulu. Kasih bangun dia, buka kain di kepalanya. Jangan kita salah potong, ini teman kita. Lalu mereka kasih bangun saya berdiri gini. Lalu bapak itu dia buka sarung di kepala saya buka mata. Ternyata massa di situ bau golok semua. Di situ mereka bawa senter. Lalu mereka senter dari kaki sampai di wajah saya. Mereka berkata, ini mahasiswa, ini orang dalam, bunuh dia. Lalu saya tunduk kepala dan berdoa. Selesai berdoa dan buka mata, ada satu polisi di situ. Kenapa enggak nolong saya? Rupanya mungkin dia takut terhadap massa. Karena massa ini begitu banyak. Akhirnya di situ, saudara, lalu mereka, bapak itu pun dia memberikan 2 pertanyaan itu. Mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus? Nah, kalau saat itu saya meninggalkan Tuhan Yesus, lalu saya ikut kemauan massa itu, mungkin saya meninggalkan iman saya. Tapi karena saya mempertahankan iman saya berkata, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di luar Yesus binasa. Nah, inilah akhirnya membuat mereka marah. Lalu masa itu, bapak itu dipukul saya pakai balok. Selanjutnya saya jatuh ke depan 2 meter. Selanjutnya tidak sadar lagi. Namun bagaimana waktu matinya? Bahwa ternyata bahwa di balik kematian ada kehidupan. Mungkin saudara boleh mengalami yang namanya bilang mati, saudara. Namun saya sudah melihat bahwa ternyata berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa kematian itu bukan titik akhir. Di balik kematian ada kehidupan, saudara-saudaraku. Nah, ini yang saya sudah melewatin. Karena ketika roh saya keluar dari tubuh, bisa lihat tubuh saya tertinggal. Roh saya berkata gini, loh badan saya tinggal. Badan saya tinggal. Selanjutnya roh saya itu melayang-layang. Di alam roh, gelapnya luar biasa. Ini mau kemana? Akhirnya roh saya berkata gini, mau kemana ya? Tuhan Yesus mau kemana? Ketika sebut Tuhan Yesus, baru 5 malaikat datang, saudara. Nah, kalau waktu masa hidup saya nggak kenal Yesus, waktu roh saya keluar mau sebut siapa? Om, mau kemana?
Om saya yang mati dalam keadaan yang gak percaya Yesus. Ya mungkin dia keluar dari sana, mungkin dia ngomong, Om lagi dibakar, ngapain lu kesini? Nah itu. Tapi ketika Rosai keluar, Rosai langsung berkata, Tuhan Yesus mau kemana? Itu kunci untuk membuka itu, saudaraku. Itu kata kuncinya. Kalau nggak kenal dia nggak bisa, tidak mungkin kita lipat tangan terakhir begini, tiba-tiba langsung gol. Surganya minta ampun, surganya bagus banget. Nggak akan seperti itu loh. Harus ada yang datang jemput, saudara. Hampir-hampir orang benar tidak diselamatkan. Apa yang terjadi dengan orang fasik? Akhirnya 5 malaikat itu tiba-tiba mereka datang, saudara. Ya, 5 malaikat datang di samping kanan Rosaya. Lalu tiba-tiba Rosaya berkata, Tuhan Yesus ini malaikat yang terbaik. Pasti membawa Rosaya ke jalan yang benar. Akhirnya 5 malaikat ini, satu malaikat keluarin tangan putih panjang. Dia pegang di tangan sebelah kanan Rosaya. Saya ditarik masuk dalam terang itu. Perpindahan dari dalam gelap yang tadi melayang-layang menuju ke dalam terang ajaib Tuhan sudah injak sesuatu. Di situ ada damai, ada sukacita begitu luar biasa, saudara. Tiba-tiba 5 malaikat ini bagi 2 dari samping kanan, 2 dari samping kiri, 1 di depan Rosaya. Lalu tiba-tiba mereka komunikasi, selesai komunikasi, 1 malaikat di depan Rosaya. Ketika dia melangkahkan kaki, ada 1 jalan yang lurus langsung terbuka, gaya orang pakai senter 1 arah, saudara. Ketika jalan ini terbuka, di pinggir kiri kanan terjadilah perubahan, sesuatu yang sangat menakutkan, saudaraku. Di dalam kegelapan ini, Rosai bersama 5 malaikat ini berjalan dalam terang ini. Namun di pinggir kiri kanan gelap, di sana ada suara tangisan dan penderitaan. Ada orang menangis meraung-raung dalam kegelapan. Siapa yang dalam kegelapan itu? Tuhan Yesus berkata, karena mereka tidak beriman kepada aku. Tuhan Yesus berkata, karena mereka tidak percaya kepada aku. Sehingga nama mereka tidak tercatat dalam kitab kehidupanku. Hampir-hampir orang benar diselamatkan. Ini luar biasa, saudara. Mereka berusaha untuk masuk dalam terang ini tapi nggak bisa. Gelap dan terang tidak bersatu lagi, saudara-saudaraku. Akhirnya Rosai bersama 5 malaikat ini melakukan perjalanan cukup jauh. Semakin jalan itu semakin sempit. Di ujung sana ada pintu seperti lubang jarum, saudara. Pintu itu oval lonjong, saudara. Akhirnya Rosai mulai 2 malaikat dari sini mulai maju di depan, akhirnya antri untuk masuk melalui pintu itu. Lalu tiba-tiba Rosai berkata gini, Tuhan Yesus badan saya kecil pasti masuk. Tahu-tahunya waktu melangkah udah melewati pintu yang sempit, di balik sana ada taman yang indahnya luar biasa. Akhirnya Rosai berkata gini, Tuhan Yesus ini kan taman, berarti ada rumah. Baru ngomong kayak gini, bicara kayak gini, saudara, Tuhan Yesus memperlihatkan satu istana yang megahnya luar biasa. Akhirnya Rosai dibawa. Lalu dibawa sama 5 malaikat ini masuk dalam rumah itu. Ternyata dalam rumah itu persis gaya dalam gereja. Bahwa di sana ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Seperti yang tadi kita naikkan pujian penyembahan itu, saudara. Lalu tiba-tiba di sana, saudara, Rosai dibawa lewat tengah-tengah itu, saudara. Sukacita yang begitu luar biasa. Ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala. Tiba-tiba ada suara yang berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus ingin ditempatkan di sini. Lalu Rosai dibawa masuk ruangan kedua, masuk ruangan ketiga lagi, persis seperti ruangan yang pertama. Bahwa di sana ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya itu jiwa-jiwa orang benar. Keluarga kita yang meninggal dalam Tuhan, mereka ditampung di tempat itu, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, saudara. Lalu Rosai dibawa terakhir ke ruangan keempat. Ruangan itu kosong. Rosai langsung ngomong, Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Baru ngomong kayak gini, 5 malaikat ini hilang. Lalu ada sinar kemuliaan Tuhan muncul di depan mata Rosai. Sinar itu membuat mata Rosai nggak bisa lihat. Lalu mata Rosai dalam keadaan tutup mata. Tiba-tiba ada suara berkata begini, berlutut, berlutut. Itu suara bergumandang dalam ruangan itu. Lalu Rosai berlutut dalam keadaan tertunduk. Tiba-tiba Tuhan membuka satu kitab yang besar. Lalu kitab itu ketika terbuka, tulisan keluar begitu banyak, saudara. Keluar hilang, keluar hilang, keluar hilang. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lagi lembar yang kedua. Baru terbuka begini, saya lagi berdiri narik kambing. Bukan cuma kambing, banyak binatang yang saya curi di kampung saya di timur sana. Tuhan kasih keluar semua di situ. Curi babi gimana keluar guys itu? Curi ayam gimana keluar kayak gitu?
Ini divideokan loh. Ini waktu masa lalu saya masih tinggal di kampung saya, curi binatang orang, Tuhan kasih keluar loh. Loh Tuhan, ini kan dosa saya. Ini perbuatan saya Tuhan. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Saya melakukan kejahatan. Engkau nyatakan di tempat ini. Ngomong kayak gini keluar, ganti terus itu. Curi babi gimana keluar kayak gitu loh. Nah ini luar biasa saudara-saudaraku. Akhirnya tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lembaran yang ketiga, tulisan begitu banyak lagi. Lalu roh saya itu ngomong gini, Tuhan Yesus saya tahu engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lembaran yang keempat, tidak ada tulisan, tinggal kertas putih. Lalu roh saya buka mata begini, buku ini hilang. Lalu roh saya lihat ke sinar tadi, sinar itu tidak ada, di tempat sinar itu hanya ada altar yang bulat itu bercahaya begitu luar biasa. Itu altar itu megahnya luar biasa. Lalu roh saya berkata, oh ini tempat Tuhan Yesus, ini takhta surga. Tiba-tiba ada suara berkata begini, Domingus pulang, belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ketika roh saya mendengar suara itu, waktu melihat ke samping kanan, Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Dari rambut sampai leher itu bercahaya begitu luar biasa. Akhirnya roh saya langsung berkata, ini Tuhan Yesus, saya harus pulang. Lalu badannya berubah bersinar, kuda putih berubah bersinar. Roh saya berkata gini, Tuhan Yesus mau pulang. Waktu berkata selesai ngomong kayak gini, roh saya balik begini. Tiba-tiba roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget, ingatan yang pertama, lu kenapa pulang? Kenapa enggak tinggal dalam rumah itu? Tadi bertemu dengan Tuhan Yesus. Tadi kan sama 5 malaikat. Kenapa saya dipulangin? Tapi kok haus ya? Waktu haus baju saya ini basah. Saya pegang begini, rupanya ada gumpalan darah masih besar-besar. Saya ambil 3 gumpalan darah, saya masukin dalam mulut saya telan darah saya, lalu badan saya mulai tergoncang lagi. Kayak orang potong ayam. Tiba-tiba limas lagi, ambil darah, jilat lagi. Baru saya ingat, tadi saya dipukul jam 10 malam. Sekarang jam berapa ya? Mau buka mata nggak bisa. Ini kan udah pecah jadi darah kering di mata. Tapi saya mau kepingin mau jalan lagi tuh. Mau angkat kepala, tiba-tiba kepala saya jatuh. Tiba-tiba udah kayak gini. Loh Tuhan, leher saya putus. Tiba-tiba saya langsung berteriak, tolong. Suara nggak keluar lewat mulut. Suara keluar dari luka di leher saya. Krrr, tolong, krrr. Bernapas keluar dari sini. Singkat cerita, akhirnya ada yang datang, angkat saya kayak binatang, dibawa ke jalan raya. Lalu mereka periksa, akhirnya mereka tahu bahwa ini orang Kristen, dibawalah ke rumah sakit UKI di Cawang. Sampai di sana dokter sarafnya periksa, bilang ini 2 kemungkinan, mati kalau hidup cacat seumur hidup. Karena yang pertama tulang leher tidak bisa disambung, yang kedua darah udah habis, yang ketiga cairan otak udah keluar, yang keempat saraf-saraf tidak bisa disambung. Akhirnya dokternya cuma jahit kulit, tidak kasih bius, tidak kasih donor darah. 4 hari kemudian meninggal dalam ruang ICU. Dokter berkata Domingus meninggal, bawa dia ke ruang mayat. Tapi keluarga saya berkata jangan, bawa dia ke sana, kami mau berdoa dulu. Akhirnya mereka berdoa, roh saya udah keluar yang kedua kali. Ketika keluar ke alam roh, di alam roh itu terangnya luar biasa. Rupanya di sana ada Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya kita punya Bapa itu luar biasa saudara. Sampai mengasihi saudara dan saya. Dia tidak sedetik apapun dia meninggalkan saudara dan saya. Di saat dalam situasi yang sangat sulit di sana dia berada. Sehingga dia berkata jangan takut, aku menyertai engkau. Sehingga dalam perjalanan itu saudara, waktu roh saya keluar yang kedua kali, ternyata Tuhan Yesus kalau di alam roh di sana, kalau dia ada di dalam roh, pasti alam roh itu terang. Tapi terangnya tidak besar, cuma sebesar ruangan ini tapi panjang saudaraku. Tiba-tiba Tuhan Yesus langsung berteriak begini, balik. Ketika roh saya dengar suara itu, lihat ke ujung sana, ternyata Tuhan Yesus tiba-tiba muncul. Dia berdiri di atas segumpalan awan putih. Lalu awan putih mulai turun menutupin Tuhan Yesus. Tiba-tiba roh saya berkata lagi bilang balik. Tahu-taunya roh saya balik kembali ke rumah sakit UKI di depan. Akhirnya roh saya berdiri kembali di depan pintu kamar. Ada satu perawat dari sini, dia buka pintu. Roh saya ikut perawat itu. Ternyata perawat itu menuju ke tubuh saya di mana dibaringkan. Akhirnya roh saya bisa lihat. Ada 2-3 perawat di situ. Satu perawat dia pakai alat pemacu jantung. Terus, roh saya sambil lihat kayak gini. 7 kali kemudian mereka angkat alat itu, roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget, leher saya ini bunyi. Krak, loh leher saya kok bunyi ya? Akhirnya saya goyang kepala gini, loh kok enak banget ya.
leher saya tersambung lagi. Suster, coba buka ikatan di leher saya. Puji Tuhan, akhirnya suster saudara buka ikatan di leher saya, dan di situ leher saya tidak sakit lagi, namun lapar setengah mati karena sudah 4 hari nggak makan saudara. Puji Tuhan, akhirnya saudara saya bangun malam itu nggak tidur lagi loh. Besoknya hari Minggu ketemu sama dokter sarafnya, dokternya kaget, lo udah minggu hidup, dokter semua pulang. Akhirnya dokternya berkata, anak ini kalau dihidup pasti lumpuh total. Anak ini kalau dihidup tidak mungkin berbicara, mungkin jadi bego-bego. Namun sampai detik ini saudara bisa lihat di depan, saya sudah 23 tahun sebagai misionaris, dan sampai detik ini pun tidak ada gangguan saraf dalam pikiran saya. Tidak ada cacat dalam hidup saya, tidak ada bego-bego dalam hidup saya. Karena kalau Yesus menyembuhkan seseorang, pasti 100% adanya. Karena kita punya Bapa hidup, ada amin. Inilah yang saya bagikan buat saudara. Kita akan melihat ada liputan SCTV. Yayasan Rehabilitasi Narkoba dan Pendidikan Dolos ludes dimakan api setelah ratusan massa tak dikenal mengobrak-abrik dan melakukan pembakaran. Dari kejadian ini seorang siswa di asrama tersebut tewas, sementara lebih dari 4 orang mengalami luka-luka. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi malam, Yayasan Dolos yang berlokasi di Jalan Tugu, Cipayung, Jakarta Timur diserbu ratusan orang tak dikenal. Yayasan seluas 2,5 hektar itu pun ludes dimakan api. Menurut keterangan penghuni Yayasan Dolos, malam itu sebagian besar siswa sedang belajar di kamarnya, namun mendadak suara gaduh memenuhi komplek yayasan. Ratusan massa yang datang dan tidak ketahuan asalnya itu secara mendadak menyerbu ke dalam yayasan tersebut. Secara serentak, massa dengan menggunakan pentungan dan senjata tajam mengobrak-abrik seluruh komplek yayasan, dan secara serentak pula mereka melakukan pembakaran. Mendapat serangan mendadak, sekitar 300 penghuni Yayasan Dolos berhamburan mencoba menyelamatkan diri dari amukan massa tak dikenal itu. Menurut Yusak, mahasiswa STTI Dolos yang ditampung di Polsek Cipayung, ia dan teman-temannya tidak mengenal orang-orang yang menyerangnya, dan mereka pun tidak menyebutkan identitasnya. Ia juga heran atas serangan mendadak tersebut karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda permusuhan dengan pihak manapun, bahkan dengan penduduk setempat. Pada saat itu dengan adanya serangan, dengan tiba-tiba mereka masuk dan menyerbu ke dalamnya, akhirnya mahasiswa semuanya kalam kabut. Dan mereka tidak tahu mau lari kemana, akhirnya semuanya tersebar dan ada yang sampai menyelamatkan diri sendiri. Sementara itu penduduk yang berdekatan dengan lokasi kejadian dan baru mengetahuinya ketika massa telah masuk ke lokasi yayasan. Kejadian ini telah ditanggapi serius pihak aparat kepolisian, bahkan Kapolda Metro Jaya, Maijen Polisi Nugroho Jayusman, meninjau ke lokasi kejadian. Namun Nugroho Jayusman yang saat itu tampak tegang belum dapat memberikan komentar atas kejadian tersebut. Dari kejadian ini, selain seluruh bangunan ludes dibakar api, seorang siswa yang diduga bernama Rasiman asal Bantul, Yogyakarta, kedapatan tewas akibat luka di lehernya. Ini pas saya diangkat kayak binatang saudara, ini saya ditemukan jam 3 pagi saudara. Saya dipotong jam 10 malam, jam 3 pagi baru saya ditemukan saudara. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah aparat keamanan diterjunkan untuk mengamankan wilayah tersebut dari kemungkinan timbulnya kerusuhan susulan. Demikian Edi Priyono dan juru kamera Irfan Effendi melaporkan. Inilah foto-foto teman-teman waktu kami dianiaya saudara atau dipotong. Ini dosen kami yang saat itu pun dipotong saudara. Nah, sekarang dia tinggal di Amerika dan dia dekat dengan Pak Utomo saudara. Dia tinggal di California. Selesai peristiwa itu tahun 2000 langsung dia urus itu surat-surat dan dia pergi ke Amerika saudara. Namun ini saudara, ini sebagian mahasiswa disiksa di sini. Dan ini saudara, dalam waktu 2 jam apinya seperti ini. Karena mereka pakai bom saudara. Malam hari itu saudara, bukan hanya laki-laki aja yang dipotong, perempuan pun tetap dipotong saudara. Padahal kami di lingkungan itu saudara sudah 25 tahun. Nggak ada masalah dengan siapapun saudara. Mereka datang dengan tiba-tiba karena sementara kami sebagai mahasiswa saat itu pun saudara kami lagi ujian saudara. Persiapan untuk ujian saudara.
Tapi memang malam hari itu saudara, memang kami melihat bahwa memang Tuhan kalau izinkan itu luar biasa saudara. Lalu ini foto-foto saya saudara, kalau saudara lihat saya ditendang masuk dalam got ini, saya dikejar dan saya dibuang di pohon kelapa ini, saya dikejar dari sini, dan ini foto saya jam 3 pagi saudara. Itu yang hitam cairan otak saudara. Saya bernapas aja keluar lewat luka bacokan itu, lalu saya masuk dalam ruang ICU. 4 hari kemudian alat di leher saya dibuka, leher saya tersambung lagi saudara. Di rumah sakit 4 hari, sembuh total sampai hari ini. Dan tidak pernah kontrol saudara-saudaraku. Di rumah sakit lagi saudara. Luar biasa saudara. Bahwa kita punya Bapa itu hidup saudara-saudaraku. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Walaupun kita banyak pergumulan, banyak persoalan, pandanglah ke Tuhan, pandanglah terus kepada Tuhan Yesus. Ini tulang leher putus aja Tuhan sambung. Cairan otak keluar aja Tuhan kasih cairan otak yang baru. Dari yang baru Tuhan kasih dari yang baru. Sampai hari ini tidak ada gangguan saraf dalam hidup saya saudara. Biarlah ini menjadi berkat buat saudara. Tuhan Yesus memberkati.